Langsung saja kita menginjak pada agenda yang selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran. Mungkin bisa bagi peserta untuk menyiapkan mushafnya agar kita bisa bersama-sama menyimak dan membaca sari tilawah tafsir Quran yang akan dibacakan setelah ini. Pembacaan tilawah kali ini akan dibacakan oleh Akhinda Salas Naufal. Oke, langsung saja kepada Akhinda Salas Naufal. Waktu dan tempat kami persilahkan. Cek, apakah suara saya terakses? Terakses, ah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, diucapkan jazakallah khair kepada Akhinda Salas Naufal yang telah membacakan surah An-Naba ya tadi, yang sudah sangat merdu sekali, sangat baik sekali. Peserta Muslim Education Summit 2020 rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan memasuki agenda berikutnya, yaitu sambutan. Ya, yang pertama adalah sambutan dari pembina Keluarga Muslim Ilmu Pendidikan oleh Bapak Sungkono MPD. Langsung saja kepada Bapak Sungkono MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan, Bapak Dr. Sujarwo MPD. Yang saya hormati Bapak Maaf Bapak, suaranya tidak terakses. Ini untuk aku. Baik, karena mungkin Bapak Sungkono sedang terkendala sinyal, maka kita lanjutkan saja ke sambutan berikutnya. Oke, peserta Muslim Education Summit 2020 yang dirahmati Allah, selanjutnya kita masuk kepada sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Dekan, namun karena sedang ada halangan mungkin di luar, maka akan digantikan oleh Bapak Joko Pamungkas. Kepada Bapak Joko Pamungkas, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Mohon maaf. Puji syukur pada Tuhan hari ini diberikan keselamatan, kesehatan, sehingga dapat mulai undangan pada siang hari ini. Kami mewakili fakultas mengucapkan terima kasih sekali atas kegiatan yang diselenggarakan pada siang hari ini. Harapan kami mudah-mudahan kegiatan ini menjadi inspiratif dan sekaligus menjadikan sebuah pengalaman yang lebih baik ke depan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya tidak terlalu banyak karena ini saya perjalanan ke Jogja, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, agenda kegiatan hari ini saya nyatakan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, diucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joko Pamungkas yang telah memberikan sambutannya walaupun sedang dalam perjalanan ya. Terima kasih sekali Bapak yang telah meluangkan waktunya untuk kami. Dan selanjutnya, peserta sekalian Muslim Education Summit yang dirahmati Allah, selanjutnya ini kita mau melihat pertunjukan nih. Kita mau lihat sebuah persembahan, sebuah puisi yang semoga dengan puisi ini dapat menambah semangat teman-teman MES ya, dapat menambah semangat peserta Muslim Education Summit dalam mengikuti berbagai kegiatan di MES ini. Ya, inilah persembahan puisi yang akan dibacakan oleh saudari Merita. Marilah kita sambut saudari Merita dengan puisi yang akan dibawakannya. Dipersilahkan. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara Merita terakses? Terakses. Ya, baik. Baik, di sini saya akan membawakan sebuah puisi ya teman-teman semua yang berjudul Pemuda Zaman Now. Bismillahirrahmanirrahim. Pemuda Zaman Now, karya Mona Lisa. Untukmu para pemuda, di ladang, melihat sang pemuda zaman now yang malang. Untukmu para pemuda yang menjadi pemimpin di masa mendatang. Kamu, ya kamu. Apakah kamu tahu di mana kamu berada? Sadarkah kamu akan potensimu? Bersama dengan semua yang telah dibebankan kepadamu. Potensi jiwa yang bersemangat ketika dirimu mengenal Sang Maha Penguasa. Untukmu, para pemuda pemegang kendali dunia. Suatu saat akan datang masa keemasan itu. Masa di mana kita akan mengetahui mana yang membela, mengetahui mana yang mencela. Dan manakah yang lain di hati dan lain di bibir. Untukmu, para pemuda yang hijrah karena Allah, ketahuilah bahwa dirimu adalah salah satu pejuangnya. Pejuang untuk mengembalikan tegaknya hukum Allah. Pejuang untuk mengembalikan tegaknya hukum Allah. Berjuang hingga nafas terakhir, kan tetap di jalan Islam dan kebenaran. Untukmu, para pemuda yang istiqomah di jalan Allah, ketahuilah bahwa dirimulah sang pejuang yang sebenarnya. Berjuang bukan untuk pribadi dan wilayah saja, namun berjuang untuk dapat selalu berada di jalannya. Wahai, engkaulah pemuda masa depan. Kau adalah harapan kejayaan. Kehadiranmu menyempurnakan perjuangan. Kau adalah harapan untuk perubahan. Perubahan dari kebobrokan masa depan. Kehadiranmu mendatangkan harapan. Kau adalah contoh teladan. Kau adalah tumpuan harapan. Bersegeralah menuju ketakwaan. Membangun diri, membangun negeri dengan panduan ilahi. Dan kita serasa lahir kembali. Sampai jumpa di janahnya para pemuda ilahi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, diucapkan jazakillah khair kepada Merita Dwi ya, yang telah membacakan puisinya tentang pemuda ya tadi ya. Sangat luar biasa sekali puisinya. Wah, sangat nyentuh hati ya. Semoga dengan puisi pemuda tadi dapat semakin menginspirasi kita. Semakin menginspirasi kita sebagai seorang pemuda,
sebagai seorang penerus harapan bangsa, sebagai seorang generasi perubahan, kita dapat terus untuk membangun masyarakat, kita dapat terus menegakkan Islam hingga kita berada di janahnya seperti kata Merita tadi. Ya, terima kasih Merita, puisinya sangat luar biasa sekali. Oke, peserta Muslim Education Summit 2020, dan akhirnya kita sampai pada puncak acara yang sudah kita nanti-nanti, acara yang sudah kita tunggu mungkin sejak hari pertama kemarin ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya, di mana Kang Abi, di mana Kang Abi ya? Di hari keberapa Kang Abi, dan inilah saatnya. Dan sebelumnya kita akan memperkenalkan moderator kita yang akan memandu jalannya acara bersama Kang Habibur Rahman El-Shirazi. Ialah Kakak Kurnia Setiowibowo ya, Mas Kurnia Setiowibowo. Yang tentunya Mas Kurnia Setiowibowo ini memiliki banyak sekali pengalaman berorganisasi di Universitas Negeri Yogyakarta ini yang sudah tidak kita ragukan lagi ya. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita sambut kepada Kak Kurnia Setiowibowo. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mari Kak Kurnia Setio. Oke, terima kasih Gilang. Ya. Mohon maaf, suara saya terakses nggak ya? Terakses, Kak. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya sehingga teman-teman digerakkan hatinya untuk menghadiri forum yang sangat luar biasa pada hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam tak lupa selalu senantiasa kita hadirkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi yang menjadi tauladan kita, Nabi Agung Muhammad SAW, yang semoga kita mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, teman-temanku semuanya, perkenalkan saya Kurnia Setiowibowo dari mahasiswa PGSD. Di sini sangat senang sekali bisa membersamai teman-teman pada acara Muslim Education Summit atau MES di hari kedua ini yang diadakan oleh teman-teman dari KMIP dan juga tutorial PAI dengan mengangkat tema menjadi mahasiswa Muslim edukatif, produktif, dan inspiratif. Nah, teman-teman, mungkin di sini ada yang aku tuh nggak cukup ya kalau jadi mahasiswa aja, atau aku tuh nggak cukup ya kalau cuma jadi kuliah, nugas, dan seterusnya. Nah, itu kita akan ulas secara tuntas dan jelas dengan pembicara saat ini yang keren menurut saya. Beliau jauh-jauh live streaming dari Jerman. Nama beliau adalah Kang Abi. Dia adalah seorang novelis dan juga sarjana Universitas Al-Azhar Mesir, dan dikenal juga sebagai sutradara, dai, penyair, sastrawan, pimpinan pesantren, dan penceramah. Oke, nah teman-teman, selain harapan dari teman-teman mengikuti kegiatan pada siang hari ini, teman-teman bisa mengambil poin inti apa yang disampaikan oleh pembicara kita saat ini, sehingga teman-teman nanti dapat mengimplementasikannya secara maksimal di kampus dan bisa menjadi contoh buat teman-teman muslim yang lainnya. Oke, Mas Gilang atau Gilang ini untuk pembicaranya sudah datang atau belum ya? Ya, untuk pembicaranya mungkin sebentar lagi ya, karena beliau sedang tidak di Indonesia, sehingga masih butuh waktu ya. Sebentar. Oke, siap-siap. Ya mungkin Mas Gilang bisa temani saya sebentar untuk siap. Sedikit lah. Siap. Sambil menunggu beliau. Nah, kalau menurut Mas Gilang sendiri, sebenarnya apa sih menjadi mahasiswa muslim itu seperti apa gitu? Kalau menurut Mas Gilang? Ya, jadi mahasiswa muslim itu justru adalah kekuatan kita ya, di mana kita menjadi seorang mahasiswa, kita menjadi generasi perubahan, seharusnya kita harus bisa merubah masyarakat yang mungkin dulunya terbelakang menjadi terdepan, kita harus bisa menjadi contoh bagi orang-orang yang mungkin belum berkesempatan menjadi mahasiswa. Sehingga dengan kita menjadi mahasiswa muslim ini sebenarnya kesempatan besar ya untuk Mas. Jadi ya harusnya kita harus bisa terus bergerak, terus bermanfaat bagi orang lain, begitu Mas itu. Masya Allah. Oke, Gilang. Nah,
sebenarnya ya benar sih, tepat yang disampaikan Agilang. Tapi ya tidak lupa bahwasanya untuk menjadi mahasiswa yang seperti itu nggak mudah tantangannya di kampus gitu. Kalau kita sedikit buka-bukaan ya, itu di kampus itu kalau teman-teman agak jauh jalan-jalannya, itu yang perisek juga masih ada, kemudian yang miras juga masih ada gitu loh. Nah, mungkin kalau dari saya sendiri, ya itu kalau kita nggak kita tolong gitu loh. Nah, siapa lagi yang akan menolong? Nah, itu mungkin salah satu implementasi menurut saya bagaimana itu menjadi mahasiswa muslim gitu. Nah, mungkin kalau Gilang belum terlalu paham ya, karena masih semester awal ya. Ya, saya masih lebih semesternya lebih muda dari Mas Kurnia ya. Mas Seto. Tapi sudah kayak ustadz lah. Wah ya belum. Belum sampai ya. Oke. Nah, di kampus juga teman-teman itu bisa mengikuti forum-forum yang sekiranya itu mensupport narasi-narasi kebaikan teman-teman, baik itu melalui Hima atau melalui keluarga Muslim ilmu pendidikan, juga masih banyak organisasi-organisasi keagamaan yang lain. Kayak misal kalau yang eksternal itu ada IMM, ada kami dan lain sebagainya, yang itu tentunya harapannya bisa lebih mensupport teman-teman untuk hadir benar-benar sebagai diri seorang mahasiswa muslim. Seperti itu. Sebenarnya banyaknya ladang di kampus kita itu untuk kita bisa mengupgrade diri ya, Mas Kurnia. Banyak banget. Tinggal itu, kamu mau baperan atau mau berperan. Nah ya, pilihannya cuma dua ya Mas Kurnia. Berperan atau baperan gitu ya. Ya, tepat sekali. Oke. Kalau Mas Gilang sendiri gimana Mas? Udah mengikuti kegiatan apa aja sih selama di kampus ini? Kalau dari saya sendiri, wah di kampus ini apalagi di Universitas Negeri Yogyakarta ini organisasinya luar biasa ya. Organisasi yang bisa meningkatkan kapasitas diri kita. Ibaratnya sebelum ikut organisasi dan kegiatan di UNY ini, saya tuh sebuah gelas kosong ya. Gelas kosong yang belum ada airnya. Namun ketika mengikuti berbagai kegiatan dan ormawa di UNY itu gelasnya sudah terisi air, Mas. Ya. Jadi gelasnya itu terisi air yang dimana air itu adalah air jernih yang bisa kita manfaatkan gitu ya. Masya Allah. Termasuk juga di KMIP ya? Ya, termasuk di KMIP. Ya. Dan mungkin nanti di sesi acara kita akan ada sedikit mau promosi, mengajak teman-teman ke salah satu agenda di KMIP yang sangat luar biasa ya, Mas Kurnia. Ya. Apa itu? Agendanya apa sih? Ya, nama agendanya adalah XK ya, teman-teman semua. XK atau Ekspedisi KMIP. Jadi ini adalah acara yang sangat menarik, acara yang sangat luar biasa, yang dapat membuat kita lebih semangat dalam menjadi seorang mahasiswa organisasi di FIP ini, membuat kita lebih tertarik untuk kita bermanfaat bagi orang lain ya. Dan di dalam acara ini juga kita menghadirkan pembicara yang juga luar biasa, tidak kalah ya. Pembicara yang sudah memiliki berbagai macam pengalaman ya. Ya mungkin Mas Kurnia bisa memaparkan bagaimana pengalamannya ikut XK dulu. Oke. Ya, XK itu menurut saya sangat menarik ya, karena di situ tuh salah satu kumpulan orang-orang yang punya peran penting di kampus, baik dia sebagai yang hadir di lembaga atau yang dia nggak hadir di lembaga gitu, seperti itu. Nah, cuma yang menjadi perbedaan besar polanya itu ketika XK tahun ini itu akan dilakukan secara online ya, kemungkinan besar gitu ya Mas Gilang? Ya, mengingat karena mungkin pandemi COVID yang belum usai ya, dan kita tidak berani mengambil resiko sehingga untuk XK tahun ini sepertinya kita laksanakan secara online. Ya, tapi tetap tidak kalah seru dengan XK sebelumnya, tetap seru ya tahun ini. Ya itu kalau menurut saya sebagai bentuk ikhtiar kita untuk bagaimana tetap terus upgrade diri walaupun dengan kondisi lingkungan yang sesulit apapun, karena pada akhirnya ya akan sia-sia waktumu di kampus kalau kita tidak mengikuti forum-forum mengupgrade diri seperti itu. Nah, kalau dari saya sendiri dulu itu benar-benar termotivasi sih dari sharing-sharing dari teman-teman yang mengisi pada waktu itu, dan juga dari kakak tingkat dan lain sebagainya. Dan yang saya rasakan sampai sekarang itu tuh
kekeluargaan, ya walaupun nggak semuanya ya, tapi kekeluargaan dari antara senior dan juga adik tingkat yang waktu itu ya sampai sekarang masih terjalin, bahkan masih sering ngobrol dengan kakak tingkat yang waktu itu mengisi di SK. Nah, harapannya ini menjadi jadi jembatan atau medium teman-teman di kampus sehingga jadi sebuah lingkungan kebaikan buat teman-teman untuk mensupport narasi-narasi kebaikan yang teman-teman cita-citakan seperti itu. Bukan begitu, Mas Gilang? Ya, betul sekali. Apalagi kita di kampus ini, kita sebenarnya tidak sekedar hanya untuk mendapatkan nilai akademik, tapi adalah kita perlu untuk mendapatkan relasi dan pengalaman dalam berorganisasi, dalam mengatur orang banyak, dan itu akan sangat berguna ya, Mas Kurnia, di dunia kerja besok. Ya. Benar sekali. Karena ya kalau menurut saya ya akademik itu penting, di perkuliahan itu juga penting, tapi di luar sana masih ada banyak ilmu-ilmu yang penting juga untuk kita pelajari, bagaimana membangun relasi, bagaimana kita belajar public speaking, bagaimana kita manajemen waktu dan lain sebagainya, yang mana itu kita tidak akan bisa peroleh kalau kita cuma belajar di kelas aja seperti itu. Iya, betul sekali. Kalau boleh dikatakan itu kemampuan soft skill ya, Mas? Ya, soft skill. Soft skill. Soft skill. Ya, mungkin dari adik-adik yang maba kemarin sudah ikut pelatihan soft skill yang diadakan oleh UNY ya. Dan itu besok bisa kita dapatkan apabila kita bergabung dengan berbagai organisasi mahasiswa atau ormawa yang tersebar di seluruh UNY ataupun yang berada di FIP gitu. Ya, tepat sekali. Nah, karena ya menurut saya emang bagaimana ya, untuk bisa melatih itu emang dibutuhkan wadah, dan tantangan saat ini itu ya walaupun online, teman-teman mau gerak atau enggak kayak gitu loh. Karena kalau menunggu, wah besok aja deh kalau udah offline, udah bisa hadir langsung, ya polanya itu kalau menurut pembacaan saya bisa aja bahkan sampai tahun depan itu polanya masih akan tetap online kayak gitu. Nah, ketika dengan dihadapkan tantangan seperti itu, teman-teman itu tidak berusaha bergerak, ya akan ketinggalan dengan yang lain gitu. Ya, betul sekali. Kalau Mas Kurnia sendiri selama di UNY ini, selama di FIP, apa saja organisasi yang Mas Kurnia ikuti dan pengalamannya apa saja Mas ketika mengikuti organisasi itu? Mungkin bisa diceritakan kepada adik-adik maba dan teman-teman peserta MES siang ini? Oke. Kalau dulu itu saya gimana ya? Ya sekarang juga belum terlalu baik sih, tapi dulu lebih buruk. Ketika SMA itu aku nggak pinter-pinter amat, juga nggak bagus-bagus amat dalam membangun relasi, manajemen tim dan lain sebagainya. Nah, hal awal yang aku lakukan di kampus ya udah aku ikutin semuanya gitu. Karena waktu itu aku benar-benar nggak tahu apa sih organisasi yang secara detail, gimana manajemen tim dan lain sebagainya. Nah, waktu itu ada yang namanya, kalau dulu dari BEM sih, dari BEM ada mengadakan P2M, waktu itu saya ikutin. Dari KMIP ada XK, saya ikutin. Kemudian di FIP kan juga ada UKMF Reality. Nah, itu juga saya ikutin. Pokoknya tak ikutin lah, kalau itu yang waktunya masih mampu saya ikutin untuk mendapat pengalaman dari situ gitu. Pun pernah juga mengikuti kegiatan jurusan, karena saya rasa juga butuh tahu gitu loh, sebenarnya jurusan itu seperti apa. Dan nggak cukup sampai di situ aja sih, karena mungkin saking gabutnya saya juga coba mencari tahu organisasi-organisasi keislaman yang di luar internal kampus, seperti apa sih IMM itu kayak gimana, kami itu kayak gimana, KMNU itu seperti apa, biar harapannya saya nggak mudah ngejudge tanpa saya paham sebenarnya itu kayak gimana sih arahnya, seperti apa pola kerjanya, seperti apa seperti itu. Nah, poin penting yang aku dapat ya, terutama dari organisasi-organisasi keislaman di FIP ini, ya semuanya baik gitu loh. Baik itu KMIP, IMM, KMNU, dan lain sebagainya. Cuma emang polanya itu agak beda gitu, masing-masing.
pada metodenya itu beda-beda. Cuma terkait tujuan itu sama gitu kalau menurut pendapat saya. Ya, betul sekali, Mas. Dan untuk Kang Abik mungkin ini masih ada kendala sinyal ya, karena Kang Abik sedang tidak di Indonesia ya, teman-teman sekalian. Kang Abik sekarang sedang berada di Jerman ya. Jadi setelah ini kita akan langsung belajar bersama Kang Abik yang beliau sedang berada di luar negeri. Oke, siap. Jauh-jauh dari sana ya. Ya, betul sekali. Jauh-jauh dari sana mau memberikan kita sedikit ilmu yang ada di sini. Luar biasa sekali ya. Oke. Kalau saya boleh tahu, kalau Gilang ini gimana? Apa jadi santri dari SMA atau dari SMP bahkan? Kelihatan soleh banget gitu loh. Enggak, saya cuman ikut rumah tahfidz saja, bukan santri. Oh. Iya. Itu sejak SMA atau sejak kapan, Gilang? Sejak SMA ya. Jadi mungkin teman-teman di sini yang maba sangat recommended banget. Mungkin kalau bisa besok kalau sudah offline ya, kuliah sambil nyantri. Wah, itu luar biasa banget teman-teman sekalian. Yang dimana kita kalau di santri, di asrama itu kita menghafal Al-Quran, kita belajar agama, kemudian kita kalau di kampus kita belajar mata kuliah umum. Nah, itu sangat dapat membranding diri kita untuk kita menjadi seorang manusia yang benar-benar bermanfaat bagi orang lain ya. Maka besok kalau sudah offline sangat disarankan ya teman-teman di sini buat nyantri sambil kuliah gitu ya. Mantap. Kalau dari Mas Kurnia sendiri itu apa yang diketahui tentang Kang Habibur Rahman El-Shirazi ini? Ya, kalau Kang Habib ini menurut saya sendiri termasuk orang yang keren ya, mesti progresif banget. Selain dia sebagai Muslim, itu tuh dia juga merangkap banyak kerjaan kayak gitu loh, kayak novelis juga sebagai penyair kayak gitu tuh, yang mana itu nggak semuanya bisa gitu loh. Contoh dari kita sendiri aja itu fokus ke satu hal, pokok poin bahasan yang sifatnya ilmu keagamaan. Misal kayak Gilang itu fokusnya di tafsir Al-Quran kayak gitu. Nah ketika udah fokus ke itu aja, kita nggak bisa ke yang lain gitu, kapasitasnya belum mampu. Nah, Kang Abik ini kalau menurut saya sangat multi talent ya. Nah, itu mungkin kita nanti bisa sharing-sharing dengan beliau dan apa sih tips-tipsnya buat bisa seperti Kang Abik kayak gitu. Ya, betul. Dan mungkin yang dua karyanya Kang Abik yang sangat terkenal ya, yang mungkin sudah booming di Indonesia. Yang pertama itu novel dan film Ayat-Ayat Cinta. Ya mungkin di sini teman-teman udah pada nonton, dijamin udah pada nonton filmnya semua ya. Mungkin kalau novel malah belum ya. Filmnya udah itu fenomenal sekali ya. Iya. Idenya tuh kok ada gitu. Iya itu. Film Ayat-Ayat Cinta. Udah masuk saya, Mas. Ya. Oke. Betul. Ya. Persilakan kepada Mas Kurnia untuk membimbing jalannya materi yang akan kita pelajari bersama-sama. Persilahkan Mas Kurnia. Oke, matur suwun Gilang. Oke, assalamualaikum Kang Abik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat, terima kasih banyak sudah meluangkan waktunya hadir di tengah-tengah kita untuk ya sharing yang sudah menjadi pengalaman Kang Abik seperti itu. Nah, untuk tema pada hari ini kita mengangkat tema menjadi mahasiswa Muslim, edukatif, produktif, dan inspiratif. Nah, kalau menurut Kang Abik sendiri, sebenarnya mahasiswa Muslim itu harus seperti apa sih? Baik, saya sapa ke teman-teman semua yang ikut webinar pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Jadi pertanyaannya, mahasiswa Muslim itu harus yang seperti apa? Ya pasti ada banyak hal ya yang mestinya diperhatikan, kemudian menjadi concern dengan serius, apa itu mahasiswa Muslim. Tapi satu hal yang sangat mendasar sekali, semua mahasiswa Muslim menurut saya itu harus memahami tentang urgensi ilmu, pentingnya ilmu pengetahuan itu
itu benar-benar harus diperhatikan ya, urgensi ilmu pengetahuan, bahwa Islam itu sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam sangat menghargai ilmu pengetahuan. Bahkan wahyu yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya adalah diminta kita sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai umat Al-Qur'an, untuk memiliki ilmu pengetahuan. Kalau kita sama-sama mengingat wahyu yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini adalah tentang ilmu pengetahuan. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali dorongan kepada kita sebagai umatul Quran, sebagai umatnya Al-Quran, untuk benar-benar memiliki ilmu pengetahuan. Sangat berbeda orang yang tahu, yang berilmu dengan yang tidak berilmu, misalnya dalam Al-Quran. Kemudian kita berkali-kali diingatkan melakukan afala ta'qilun, apa kamu tidak berakal, afala tadabbarun, apa kamu tidak memikir-mikir gitu ya. Kemudian kalau kita lihat sejarah ya, kita baca sirahnya Rasulullah SAW juga sama, baginda Rasulullah itu sangat menghargai ilmu pengetahuan. Kita diingatkan ya, misalnya ketika perang Badar misalnya. Ketika perang Badar itu ada tawanan dari kaum Quraisy yang ditawan oleh Rasulullah SAW, ya, kafir Quraisy ditawan itu kan kalau mereka bisa menebus dengan harta, mereka dilepas. Nah, ada di antara mereka yang tawanan itu nggak bisa menebus dengan harta, tetapi mereka diberi kesempatan akan dilepas kalau mau mengajar, membaca dan menulis kepada umat Islam saat itu. Artinya mengajar, membaca dan menulis, transfer ilmu pengetahuan itu sangat dihargai oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Al-Quran itu banyak sekali ayat tentang ilmu pengetahuan. Kemudian misalnya terkait sama akidah sendiri, akidah kita ini juga diminta oleh Allah berbasiskan ilmu pengetahuan. Yaitu misalnya dalam Al-Quran, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam, maka ketahuilah. Jadi ada kalimat fa'lam, ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi kita mengetahui tidak ada Tuhan selain itu berbasis ilmu pengetahuan, dengan penuh kesadaran kita, dengan ilmu pengetahuan kita bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, gitu kan. Itu contohnya, artinya dalam terkait sama akidah kita diminta untuk mengetahui dalil-dalilnya, dan seterusnya. Kemudian kalau kita membaca Al-Maidah ayat 4 misalnya, ini hal yang kelihatannya kecil, tapi ini diangkat oleh Al-Quran, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika itu dalam Al-Maidah ayat 4 ini menjelaskan tentang hal yang halal, yang boleh kita makan sebagai umat Islam ya, sebagai umatnya Rasulullah SAW, yang boleh kita makan apa saja misalnya. Di dalam Al-Maidah itu yas'alunaka madza uhilla lakum, dan mereka bertanya kepadamu apa yang halal untuk kamu, ya kan? Kul, katakan, jawablah, ya kan? Ukhil lakumut thayyibat, dihalalkan untuk kalian semua yang thayyibat, semua yang baik itu halal, semua yang baik. Wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Kulu mimma amsakna 'alaikum wa Allahi 'alaikum. Ini yang poin pentingnya di sini. Termasuk yang halal dijelaskan dalam Al-Maidah ini adalah semua binatang yang halal ya, semua yang ditangkap oleh anjing buruan kalian, yang anjing itu ya, wa ma'alamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Anjing yang kalian latih, kalian beri ilmu, kalian ajari anjing itu, mimma 'allamakum, sebagaimana kamu diajarkan Allah. Diajar apa? Anjing itu diajar berburu. Diajari, dilatih untuk berburu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum. Maka kamu boleh memakan apa yang ditangkap oleh anjing itu. Wadhkuru Allahi 'alaihi. Dan sebutlah nama Allah. Dan ini bedanya. Jadi binatang buruan, ya, binatang yang misalnya anjing ini, ya, ada orang mungkin hidup di kalau zaman dulu kan mungkin ya hidup ada yang di dekat padang
padang pasir, kemudian di mungkin hutan gitu-gitu ya. Dan mereka punya anjing. Anjing itu dilatih. Dilatih artinya diajari, diberi ilmu anjing itu untuk menangkap. Lah yang seperti ini, hasil tangkapan anjing yang ada ilmunya ini, itu berbeda dengan anjing yang tidak ada ilmunya. Kalau yang ada ilmunya ini, misalnya Anda punya anjing memang untuk berburu, kemudian Anda lepas, ketika melepas Anda ucapkan wadzkurusmallahi alaih dan sebutkanlah nama Allah. Jadi ketika Anda melepas anjing itu, ya, Anda lepas kemudian bismillahirrahmanirrahim. Anjing itu kemudian lari, dia tangkap misalnya rusa gitu ya. Rusa dia tangkap. Ya kan? Dia gigit mati rusa itu rusa yang ditangkap sama anjing yang diberi yang kalian ajari tadi, yang diberi ilmu tadi itu halal. Ilmu membedakan status. Tapi beda kalau misalnya anjing itu bukan anjing yang diajarin. Dia tahu-tahu nangkap sendiri gitu. Dia bukan anjing yang diberi ilmu ini. Kalau kalian punya anjing misalnya tapi tidak diajarin berburu, tidak ada ilmunya, atau mungkin binatang itu digigit sama anjing liar misalnya. Kemudian menemukan di jalan ada rusa mati digigit anjing liar. Ini nggak halal. Jadi ini untuk para ulama kemudian memberikan stressing di sini bahwa bahkan anjing itu kalau kemudian diberi ilmu, itu kemudian bisa membuat status binatang buruannya itu bisa menjadi halal. Ini artinya ini tingginya nilai ilmu di dalam Islam. Dan ini penting sekali untuk teman-teman mahasiswa untuk memahami hal ini, bahwa ilmu pengetahuan itu adalah salah satu pilar penting di dalam Islam. Dalam peradaban Islam itu adalah termasuk setelah iman adalah tulang punggung kita adalah ilmu pengetahuan. Maka sejak pertama kali Al-Quran diturunkan itu sangat memperhatikan masalah ilmu pengetahuan. Dan di dalam Islam yang sangat diharapkan untuk menjadi orang-orang yang memiliki kontribusi besar di dalam mengakses, mentransfer ilmu pengetahuan, kemudian membangun peradaban, itu ya anak-anak muda. Itu adalah para mahasiswa. Nah, di sini kita perlu memahami tentang fiqhul hadharah, tentang fikih peradaban. Jadi jawabannya akan panjang kalau kita bicara tentang fikih peradaban ya. Tadi pertanyaannya tadi mahasiswa harus bagaimana? Mahasiswa harus paham tentang pentingnya ilmu pengetahuan. Kalau udah paham tentang ilmu pengetahuan, maka mahasiswa itu dia akan bersungguh-sungguh di dalam bidang yang dia geluti saat ini. Ya kan? Misalnya Anda di Fakultas Pendidikan, maka Anda harus serius di situ. Semaksimal mungkin Anda harus mendapatkan ilmu sebaik-baiknya. Anda misalnya di bidang kimia misalnya, ya Anda harus serius di bidang kimia. Di bidang yang Anda geluti saat ini, Anda harus memberikan kontribusi yang besar untuk diri Anda, untuk lingkungan, untuk umat ini. Kalau semua mahasiswa itu memiliki kesadaran semacam ini, maka umat ini akan cepat untuk bangkitnya. Kita kan sejak tahun 60-an ya, pasca hampir sebagian besar dunia Islam ini lepas dari penjajahan ya. Kira tahun 60-an ya, 50-60-an itu kan kemudian itu kan marak dengan apa yang disebut dengan kebangkitan Islam. Tapi kalau kita boleh jujur sampai sekarang kita juga belum benar-benar bisa mengejar secara peradaban dengan bangsa-bangsa yang besar, bangsa-bangsa yang memiliki ghirah kepada ilmu pengetahuan yang lebih besar daripada kita. Maka cara terbaik menurut saya kalau kita mau membangkitkan umat ini, membangkitkan negara ini menjadi negara yang adikuasa istilahnya, atau negara yang maju lah mungkin, negara yang benar-benar disegani di atas muka bumi ini ya, maka cara terbaik adalah mana anak mudanya harus memiliki ilmu pengetahuan yang tidak kalah dari anak-anak muda yang ada di negara yang lain. Memiliki etos kerja dan etos belajar yang baik. Itu Mas, saya rasa Mas yang bisa saya sampaikan ya.
lanjut ke pertanyaan berikutnya, Ahlan. Oke, matur suwun Pak, terima kasih. Nah, mungkin yang kadang menjadi permasalahan bukan hanya saya tapi beberapa mahasiswa itu ketika dia bahkan mengenal Islam itu ya baru di kampus ini kayak gitu loh. Dia belum terlalu paham sebelumnya Islam itu apa, harus ngapain, cuma ikut doang kayak gitu. Apakah itu tuh juga masih memiliki peluang untuk dia memberikan prestasi yang terbaik untuk umat muslim? Seperti itu, Kang Abi. Ini kalau kita bicara tentang itu ya, tidak ada istilah kata terlambat untuk sebuah kebaikan ya. Jadi teman-teman saat ini yang sudah ada di kampus ya, alhamdulillah, kemudian mengenal Islam, alhamdulillah juga ada di kampus-kampus yang di mana akses kepada ilmu pengetahuan tentu lebih luas dibandingkan yang mungkin sebagian anak-anak muda kita yang tidak bisa belajar di perguruan tinggi ya. Maka ini harus disyukuri. Ini bagian daripada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa teman-teman ini dipilih oleh Allah untuk bisa menikmati salah satu hidangan Allah Subhanahu wa taala yaitu ilmu pengetahuan. Karena kalau seseorang itu dicintai oleh Allah, diantaranya adalah orang itu didekatkan dengan ilmu pengetahuan, yang ilmu pengetahuan itu akan membawa manfaat untuk dirinya, juga akan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi tidak ada istilah tidak punya kesempatan. Justru ini awal daripada terbukanya kesempatan itu, ya kan? Jadi kalau teman-teman ini terutama yang masih S1 ini sesungguhnya kan baru membuka pintu yang lebih luas terhadap ilmu pengetahuan. Kan kalau sebelum sebelum S1 ini kan boleh dikatakan sebenarnya kan semacam pendidikan dasar sebenarnya, meskipun ya di Indonesia disebut dengan sekolah menengah atas misalnya, tapi semuanya kan masih ilmu-ilmu dasar semuanya. Kalau kita belajar tentang disebut sebuah ilmu pengetahuan, bahkan ketika S1 pun juga masih meningkatkan atau masih memupuk fondasi-fondasi dasar sebuah ilmu pengetahuan. Maka sungguhnya ketika lulus S1 satu segi memang sungguhnya sudah lumayan untuk mendapatkan ilmu pengetahuan, tapi sungguhnya masih dasar lagi. Kalau masih mau meningkatkan lagi kualitas ilmu pengetahuan itu, dia harus masuk ke jenjang master. Master ini dia akan mendapatkan teori-teori yang lebih luas, pengalaman yang lebih luas. Kalau ingin nanti menjadi semacam orang yang mampu mengembangkan secara lebih merdeka, secara lebih luas ya, mengembangkan lagi ya. Halo, bisa dengar ini? Masih Pak. Oke. Kalau mau mengembangkan lagi tentang yang lebih luas, yang lebih merdeka, yang independen, bisa riset dan lain sebagainya, bahkan bisa menemukan teori, bahkan bisa memberikan kontribusi yang lebih nyata bagi sebuah peradaban, ya masuk ke jenjang doktor. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa misalnya anak S1 kemudian dia bersungguh-sungguh, kemudian belajarnya juga luar biasa, membacanya juga luar biasa, kemudian sampai dia kemudian levelnya keilmuannya bisa level S3 itu ada juga. Kita bisa melihat ya, founding fathers negara ini ya, para pendahulu kita itu bahkan ada di antara mereka yang tidak sampai sekolah perguruan tinggi, tapi kualitas mereka sama dengan profesor ya. Misalnya kalau kita mengingat Kiai Haji Agus Salim misalnya. Agus Salim ini orang yang sangat cerdas sekali, bisa menguasai banyak bahasa dan tidak pernah kuliah, tidak pernah ke luar negeri juga. Tapi ketika berbahasa Arab, jika dia tidak kalah dengan yang sudah belajar di Timur Tengah ya. Ketika bahasa Inggris, bahasa Belanda dan bahasa Perancisnya juga dalam ilmu diplomasi juga luar biasa ya. Berkali-kali menjadi juru bicara negara ini, bangsa ini dalam perundungan yang sangat krusial ya. Dan semua orang mengakui kualitas seorang Haji Agus Salim yang hanya belajar di tanah air kita, tapi etos kerjanya, etos belajarnya luar biasa, curiosity-nya,
keinginannya untuk tahu ini juga luar biasa, sehingga dengan semangat giroh yang luar biasa itu, dia memiliki kemampuan yang tidak kalah dengan yang belajar di bangku-bangku perguruan tinggi. Dan kita tahu nanti Kiai Haji Agus Salim tahun 60-an itu bahkan Kiai Haji Agus Salim itu diminta untuk menjadi profesor mengajar di Cornell University, Amerika Serikat, ya kan? Jadi padahal beliau ini nggak pernah masuk di jenjang perguruan tinggi, tapi bahkan kualitas keilmuannya itu sampai dia diminta untuk jadi dosen tamu di Amerika University. Anda bisa cari bukunya, ya, buku yang memuat tulisan-tulisan Kiai Haji Agus Salim selama dia mengajar di Cornell University di Amerika Serikat. Jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi. Jadi teman-teman harus optimis, ya, harus optimis. Kemudian dari optimis itu kemudian melahirkan rasa suka kepada ilmu pengetahuan. Jadi rasa cinta kepada ilmu pengetahuan ditambah dengan rasa optimis, didorong dengan kesabaran, nanti akan lahir anak-anak muda yang luar biasa, insya Allah, mahasiswa Muslim yang yang luar biasa, yang akan memberikan kontribusi yang besar untuk bangsa ini, untuk umat ini. Masya Allah. Masya Allah. Makasih Kang Apik. Nah, mungkin bisa kasih tahu juga sih Kang Apik, apa sih yang menjadi motivasi atau girohnya seperti Haji Agus Salim dan kader-kader Muslim lainnya yang mana mereka bisa benar-benar totalitas untuk mencari ilmu pengetahuan. Karena kalau lihat realitanya ya, saat di kampus sekarang ini aja ketika mahasiswa dikasih tugas sudah sedikit-sedikit ngeluh, terus belum lagi nanti ada tugas tambahan lain lagi, ngeluh lagi kayak itu. Nah, mungkin Kang Api bisa memberikan sedikit motivasi apa sih yang menjadi poin utamanya kita atau trigger utama kita untuk terus mendalami ilmu pengetahuan. Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik sekali, ya. Jadi begini. Ini masalahnya adalah masalah mindset dan masalah mental. Sekali lagi, masalah mindset dan masalah mental. Kan? Kiai Haji Agus Salim kalau kita lihat, beliau dari sana pelosok Sumatera sana, bukan dari orang yang kota banget Jakarta gitu misalnya, atau Bandung atau Semarang. Jadi beliau dari jauh gitu kan. Tetapi mental dan mindset-nya yang luar biasa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha adil, maha kasih sayang kepada semua makhluknya. Terhadap ilmu pengetahuan itu semua diberi akses yang sama. Akses itu diberi tools, diberi alat untuk menangkap ilmu pengetahuan juga sama, ya. Kedua mata, telinga, kemudian semuanya ini kan panca indera yang digunakan untuk menangkap ilmu pengetahuan, ya kan. Kemudian juga pikiran untuk bisa berpikir, kan gitu kan. Nah, ini tergantung bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian nanti yang membedakan itu adalah tadi itu mindset-nya. Kemudian yang membedakan adalah mentalnya. Gus Salim ini selain memang dia cerdas, ya, dia juga memiliki semangat yang luar biasa saat itu. Saat itu dia punya pemahaman bahwa sebagai seorang pemuda Indonesia, anak muda Indonesia, pelajar Indonesia, dan sebagai seorang Muslim yang paham tentang pentingnya ilmu pengetahuan, sangat menyadari bahwa dia tidak boleh kalah dengan orang-orang Belanda saat itu. Maka nanti ketika ujian tingkat SLTA lah kalau sekarang itu tingkat SMA, Hindia Belanda saat itu belum Indonesia namanya, Hindia Belanda. Itu Haji Agus Salim itu se-Hindia Belanda ini nomor 1. Orang Belanda pun kalah sama jadi Agus Salim. Yang semestinya karena dia itu terbaik se-Hindia Belanda, mestinya dia langsung mendapatkan kesempatan beasiswa untuk belajar ke Belanda, ke Amsterdam atau ke Rotterdam begitu ya. Tetapi Belanda ini, pemerintah Belanda itu kelihatannya agak ketakut sama orang-orang cerdas ini. Ini anak ini dari desa saja sudah mengalahkan orang Belanda, ini kalau dikirim ke sana nanti membahayakan begitu kan. Akhirnya kemudian kan tidak dikasih beasiswa itu.
yang nanti kemudian R.A. Kartini itu mendengar hal itu. Kartini itu lebih apa tuh lebih tua dikit dibandingkan Kiai Haji Agus Salim ya. Mendengar itu kan dia kemudian curhat istilahnya kepada temannya itu. Ya Anda boleh baca ya di apa itu habis gelap terbitlah terang itu ya. Bahwa keadaan Indonesia begini-begini gitu. Lah curhatan Kartini kemudian ini sampai ke pemerintah Belanda, Hindia Belanda itu. Yang kemudian pemerintah itu kemudian karena diprotes oleh R.A. Kartini, ini ada orang Indonesia yang bisa protes juga. Itu kemudian kan terus Kiai Haji Agus Salim ini kan juga mau oke kalau gitu ditawari untuk beasiswa. Tetapi kan Kiai Haji Agus Salim itu punya izah yang luar biasa. Ya kalau udah nggak dikasih kemudian dia nggak mau, malah justru kemudian ini nggak mau. Akhirnya dia nggak mau dan dalam hati dia akan katakan saya nggak perlu ke Belanda juga nggak apa-apa, tapi saya nggak mau kalah dengan apa itu Belanda. Jadi mental fastabiqul khairat itu harus dimiliki oleh seorang pemuda Muslim. Ya fastabiqul khairat. Dan fastabiqul khairatnya itu harus kita luaskan horizonnya. Jangan cuma sekedar apa itu jago kandang istilahnya. Misalnya kalau Anda dari sebuah desa gitu kan, terus kampung Anda itu ada berapa orang yang udah kuliah ke Jogja gitu, Anda sudah merasa paling hebat gitu kan. Itu namanya jago kandang itu. Apalagi kemudian lihat teman Anda gitu kan, pada malas-malas, kemudian Anda udah agak lumayan lah, udah mau baca gitu kan, IP teman Anda misalnya 3,3, Anda ada 3,4, nah udah tenang-tenang aja. Ini bukan seperti itu, Sekarang yang harus diperhatikan oleh teman-teman apa itu adik-adikku semuanya adalah bahwa apa itu munafasah atau persaingan apa itu peradaban ini persaingannya tingkatnya itu global, global. Kompetisi Anda itu sesungguhnya bukan dengan teman-teman Anda sesungguhnya yang real itu begitu. Kompetisi Anda itu sesungguhnya Anda sedang berkompetisi dengan anak-anak muda yang ada di Singapura, orang-orang Singapura, anak muda Singapura. Anda sedang berkompetisi dengan apa itu mahasiswa Malaysia. Anda sedang berkompetisi dengan mahasiswa apa itu Australia di bidang yang sama, di tahun yang sama. Kalau Anda bidangnya adalah pendidikan misalnya, ya kan? Kemudian Anda sekarang semester 5 misalnya, ya Anda sedang berkompetisi dengan anak-anak Australia yang di education juga, di semester 5 juga, ya kan? Anda juga berkompetisi dengan mahasiswa Israel di apa itu Tel Aviv sana, atau mahasiswa Israel yang sedang belajar di Jerman misalnya. Anda berkompetisi dengan apa itu anak-anak Amerika yang belajar di Harvard, dan Amerika yang belajar di apa itu Columbia University atau belajar di apa itu Yale University misalnya. Jadi Anda kompetisi dengan mereka, ya kan? Nah, kalau Anda tidur sementara mereka nggak tidur, ya repot, umat ini akan susah untuk bangkit itu susah. Cuma gembar-gembor terus, cuma gregetan terus gitu-gitu kan. Itu akan repot. Jadi lebih baik itu real saja, real dengan apa itu rumus yang sudah diberikan oleh Allah lewat Al-Qur'an. Ya kalau kita ingin menang secara peradaban, ya kita harus menang secara ilmu pengetahuan dulu. Pertama menang secara iman, kedua menang secara ilmu pengetahuan. Ini udah pasti itu di sana. Kalau kita nggak menang secara iman dan ilmu pengetahuan, itu susah. Nah, menang secara iman dan pengetahuan itu memerlukan banyak ikhtiar dari kita. Ya. Ikhtiarnya itu ya melawan rasa malas kita sendiri, kemudian memanfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Ya kan? Alhamdulillah ya saya sudah apa itu separuh dunia alhamdulillah udah saya lihat ya, Allah SWT berikan kesempatan untuk melihat banyak tempat ya. Di Amerika saya 3 kali apa itu keliling Amerika ya. Kemudian saya tahu persis ya, ada banyak perpustakaan di Amerika, di kampus-kampus Amerika yang perpustakaan mereka itu buka 24 jam. 24 jam selama 7 hari. Dan saya pernah ke apa itu salah satu kampus di Amerika, yaitu Indiana University di Bloomington. Saya tanya kepada teman-teman yang ada di sana saat itu, saya ngisi acara di sana, ini perpustakaan buka berapa jam? Dia mengatakan, ini 24 jam, Ustaz. Serius. Saya itu di tengah musim dingin. Ya. Minus 5, di atas minus 5 lah, itu kan. Kemudian malam-malam saya bangunkan tuh teman yang panitia itu,
Mas bangun Mas, ada apa Ustaz? Ayo, mumpung tengah malam, saya pengen tahu apakah benar perpustakaannya buka. Benar Ustaz, kami nggak bohong. Enggak, saya pengen tahu sendiri dengan mata kepala saya sendiri. Kemudian kita ke perpustakaan, ya, mobil dinyalakan, kemudian kita ke perpustakaan, dan benar-benar perpustakaan itu buka. Saya mengira bahwa perpustakaan tengah malam di tengah musim dingin -5 buka pasti nggak ada mahasiswa yang di perpustakaan lah, paling kosong. Ternyata dugaan saya keliru. Ya, di tengah malam -5 derajat itu perpustakaan itu hidup. Mahasiswa ngerjain tugas di situ. Bahkan ada yang bawa bantal di situ. Di tengah perpustakaan itu ada kafenya, jadi kalau mereka ngantuk itu dia bisa pesan teh atau pesan kopi. Seketika itu kemudian saya teringat dengan adik-adikku yang ada di Indonesia. Ya kan? Yeah. Yang nggak tahu berapa sepekan entah berapa kali ke perpustakaan ya. Tapi yang perlu ada diketahui di sana itu anak-anak Amerika tengah malam dia masih belajar, masih ngerjain tugas dengan sangat-sangat serius. Nah, kalau adik-adikku di sini baca buku aja males, ngerjain tugas aja males, mau bertanding itu susah dengan dengan orang-orang Amerika, ya kan? Itu belum lagi nanti teman-teman kalau coba lihat ke lab-lab terkemuka di dunia ya, kampus terkemuka di dunia yang menemukan banyak hal itu lab-lab itu kerjanya 24 jam, ya kan? Di Jerman ini September kemarin awal September kemarin saya masih di Jerman ya. Agustus kemarin juga saya di Jerman ya. Teman-teman kita ini yang S3 di Jerman itu luar biasa. Itu ada sebagian di antara mereka misalnya 3 hari itu di lab. Gitu kan. Juga teman-teman kita yang di Jepang itu saya pernah ketemu sama teman di Jepang itu yang hampir 1 bulan dia cerita itu nggak lihat matahari katanya. Di lab. Kemudian dia juga bawa cooker itu di tengah, itu bawa ke lab sekalian kan gitu kan, pakainya juga dibawa ke lab di situ. Jadi kalian harus neliti gitu ya kan. Jadi orang Jepangnya juga begitu. Jadi mereka serius, akhirnya ya menemukan sesuatu karena keseriusan itu. Ya kan? Jadi kan gini, saya diingatkan kan oleh guru-guru waktu masih di kelas SD dulu kan, ibu guru kan menjelaskan. Pokoknya sebodoh-bodohnya anak itu kalau mau belajar dengan sungguh-sungguh itu kan seperti batu yang ditetesi air. Pelan-pelan juga lama-lama kan. Tapi saya rasa kalau orang sudah masuk misalnya UNY, masuk UGM, masuk UIN, ya masuk semua kampus lah, itu bukan orang bodoh. Karena dia sudah pernah lulus SD, udah lulus SMP, lulus SMA, udah pasti bisa mikir. Kalau dia sungguh-sungguh, sesungguh-sungguh orang-orang Amerika, orang-orang Jerman, orang-orang Yahudi juga yang sungguh-sungguh itu, orang-orang Jepang, bahkan orang-orang Cina yang nggak ngakuin adanya Tuhan itu, dan mereka sungguh-sungguh. Ya kan? Kalau kalian sungguh-sungguh, dan ditambah kalian juga sholat tahajud, ya pastilah kalian akan lebih berilmu. Masalahnya kan mereka sungguh-sungguh, kemudian kita nggak sungguh-sungguh masalahnya. Perlu dikasih tugas sedikit udah males dan seterusnya. Jadi itu saya rasa beda sekali dengan para pendahulu kita. Kenapa dulu kita menjadi pionir-pionir, menjadi penemu-penemu di depan peradaban. Orang tuh ngikut kita. Ya kan? Dari bidang filsafat misalnya. Ketika dunia itu masih buta, nggak tahu filsafat. Siapa yang mengeluarkan filsafat itu? Yang mengeluarkan filsafat, kemudian menguraikan simbol-simbolnya, kunci-kuncinya, rumus-rumusnya. Itu adalah sarjana-sarjana Muslim. Dari filsafat Yunani yang bisu, ya kan, nggak tahu bahkan ini maksudnya apa. Eropa itu masih gelap, gitu kan. Itu diterjemahkan oleh sarjana-sarjana Muslim, karya Aristoteles, ya kan, Pluto. Kalau dalam bahasa Arabnya kan Aflatun itu Pluto, ya kan, Plato, Aflatun, ya dikeluarkan, kemudian dikritisi. Plato, Aristoteles punya teori dikritisi oleh para sarjana Muslim. Kemudian Imam Ghazali mengkritisi semua itu dengan Tahafutul Falasifah. Imam Ghazali dikritisi oleh Ibnu Rushd dengan Tahafutul isi. Itu luar biasa. Dan seterusnya nanti kemudian muncul ulama yang juga sekaligus pemikir, sekaligus filosof, yang kemudian menemukan karena intuisinya itu juga sangat tinggi sekali, citra rasa seninya juga tinggi sekali,
sampai dia menemukan nada-nada not do re mi fa sol la si do menjadi hukum, tanda petik hukum dalam ilmu musik. Itu Al-Farabi. Al-Farabi seorang ulama, seorang jenius, seorang muslim, ya kan? Jenius karena apa? Karena dia itu sabar. Orang jenius itu tampak kejeniusannya kalau dia mau sabar. Kalau dia nggak sabar, nggak akan tambah orang jenius. Orang jenius kemudian dia nggak belajar, dia nggak tahu kalau dia itu jenius. Einstein itu, ya kita ngakuin lah. Tapi kalau Anda harus tahu, ya Einstein juga sabar, dia meneliti, dia berpikir. Coba Einstein diam aja, nggak nulis, nggak apa-apa. Ya dia nggak ada orang tahu, nggak akan ada teori tentang energi dan seterusnya. Jadi adik-adikku semuanya, ya, Anda harus paham bahwa Anda sebagai mahasiswa itu juga saat ini sedang berkompetisi, tidak hanya dengan teman Anda sungguhnya. Kalau Anda mengingat, tolong diingat besok generasi yang berikutnya seperti apa. Di zaman Anda itu berarti nanti masa-masa Anda. Nanti kan ada masanya ya. Orang generasi Anda ini yang megang-megang jabatan-jabatan penting, tempat-tempat strategis di tanah air kita ini. Karena strategis itu buahnya strategis tidak harus presiden. Jadi dosen itu juga strategis. Suatu ketika di antara Anda kan nanti ada jadi dosen dan sebagainya kan. Dan saat itu ketika Anda jadi dosen misalnya, kualitas Anda jadi dosen ini ya kan, berkompetisi dengan kualitas mahasiswa yang jadi dosen di Harvard saat itu. Ya kan kemudian dilihat nanti ketika nulis di jurnal internasional dan seterusnya. Kalau ketika Anda besok jadi dosen, kemudian Anda masih harus mengutip terus-menerus pendapat dari orang-orang Amerika, orang-orang Kanada, orang-orang Jerman, orang-orang Inggris, Australia, selalu mengutip dari mereka, ya kan? Itu tandanya bahwa ya ketika Anda masih mahasiswa pada saat ini itu kalah belajar, gitu kan. Kalau Anda menang belajar, nanti Anda yang dikutip, karena Anda berjalan di depan mereka. Anda menemukan, Anda nulis duluan di jurnal, Anda bahkan nanti jadi redaktor jurnal, ya kan? Jurnal internasional itu. Bahkan mungkin kamus-kamus di Indonesia kemudian menjadi yang terbaik di atas muka bumi ini ketika saat ini Anda menjadi mahasiswa yang terbaik. Gitu. Oke, Masya Allah sekali, Kang Abik. Yang menarik buat saya itu, saya aja baru kepikiran saat ini bahwasanya ternyata persaingannya nggak hanya Jogja lah katakanlah gitu, atau antar Pulau Jawa, Pulau Sumatera dan lain sebagainya, tapi ya seluruh dunia katakanlah seperti itu. Nah, mungkin Kang Abik sedikit bisa ngasih tahu sebenarnya ketimpangan lah, katakanlah ketimpangan secara kualitas mahasiswa Indonesia untuk secara umum saat ini dan juga kualitas mungkin mahasiswa yang di Jerman, di Amerika, di Jepang kayak gitu. Itu seperti apa ketimpangannya gitu, dan ada kemungkinan nggak sih buat kita itu ngejar ke arah sana gitu? Jadi begini Mas, kita ini kan kalau kita boleh jujur ya, kita ini bangsa, kita hidup di Indonesia ini, itu kan kita sangat dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Serius, kita ini sangat dimanja oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, saat ini nih, saya di Salatiga nih, sedang di Salatiga. Depan saya sambil ngisi saat ini, kalau saya mandang ke depan jendela itu sawah, enak sekali. Ya. Jadi secara iklim itu menurut saya itu paling nyaman itu iklim itu Indonesia, nyaman sekali. Kita nggak mengalami musim panas yang sangat panas ekstrimnya, nggak pernah mengalami badai badai gurun yang sangat panas. Saya pernah ngalamin itu ketika saya di Mesir dulu. Mesir kalau musim panas Anda bisa dibaca lah, silakan dibaca ayat cinta yang pertama kalau Anda pengen tahu musim panasnya Mesir. Halaman pertama Anda udah langsung musim panas Mesir. Anda pengen tahu musim dingin yang menggigit, Anda baca novel saya Bumi Cinta yang di Moskow, minus 30 derajat seperti itu rasanya. Dan saya udah pernah mengalami suatu ketika saya diundang ke Amerika, kemudian saya ke Boston, ke Harvard, itu sedang badai salju minus 14, dingin sekali. Ya kan? Nah, kita ini sangat nyaman sekali ibaratnya begitu. Ya kan? Ibaratnya misalnya Anda mau hidup di Indonesia dengan layak, hanya dengan bermodal bambu aja bisa. Artinya Anda punya kebun bambu, kemudian bikin rumah dari bambu, ya kan? Kemudian atapnya
dengan atap ilalang, itu sudah hidup yang bisa layak. Layak. Kalau mau bagus ya tinggal Anda bikin bambunya, dibikin seni-seni, dipelitur gitu kan tetap bagus juga gitu kan. Tapi Anda nggak akan bisa dengan bambu itu kemudian Anda hidup layak di Moskow misalnya. Itu kedinginan, Anda nggak bisa. Anda akan nah, kemudian ibaratnya kalau kita lempar batu itu jadi tanaman, lempar tongkat juga itu jadi tanaman. Inilah kita. Jadi nyaman sekali. Nah, kadang-kadang problem orang nyaman itu apa? Problem orang nyaman itu kadang-kadang sudah apa-apa ada, ngapain kok rekoso-rekoso, kira begitulah. Ini yang menjadi problem kita. Ini jadi problem kita. Jadi jiwa strugglingnya kita ini perlu. Di samping itu memang kita sudah cukup lama ya, jadi mental dulu dijajah itu kadang-kadang masih terwarnai secara habit itu kadang-kadang terwarnai. Ini yang repot. Jadi banyak sekali kita temukan misalnya nanti kalau misalnya di level di Jakarta aja lah misalnya, itu ketika masuk di perusahaan-perusahaan multinasional misalnya ya, itu banyak orang-orang kita itu yang kemudian ketika bertemu dengan orang bule aja itu udah kayaknya minder gitu. Nah ini salah. Jadi sekali lagi, sebenarnya Allah kasih kemampuan misalnya, itu kita nggak kalah. Kemampuan kritis berpikir kita tuh nggak kalah. Yang menjadi problem adalah habit kita selama ini nggak mendukung atau kurang mendukung. Jadi kita banyak menjerat diri kita sendiri dengan banyak jeratan-jeratan yang tidak perlu, kan begitu. Nah, ini saatnya kita membuang jeratan-jeratan itu, ya kan. Jadi kalau kita melihat misalnya ke Jepang, ke Jerman, ke Amerika, itu juga banyak orang-orang Indonesia yang berkarir di sana secara intelektual dan mereka jadi profesor di sana. Baru-baru saja nih teman saya ya, namanya Profesor Hendro. Dulu tahun 2014 ketika saya ngisi di Jerman, dia masih doktor. 2014 di Karlsruhe University. Kemudian selesai doktor, kemudian dia ngajar di Karlsruhe, terus kemudian ditawari untuk ngajar di Bremen University. Jadi profesor di sana, ya kan? Dan baru-baru saja Anda boleh beli browsing di internet, namanya Profesor Hendro Bremen ya, itu menjadi dosen terbaik di Bremen. Artinya dia mengalahkan orang-orang Jerman, ya, makan orang Jerman. Artinya apa? Jadi jangan minder. Anda punya kesempatan yang sama dengan siapapun, ya kan? Ya mungkin nanti kalau kita bicara misalnya Anda semangat sekali, kemudian mungkin akan mentok nanti ya pada level-level tertentu akan mentok misalnya, kalau Anda misalnya di bidang kimia misalnya, lab kita kurang mendukung misalnya. Kalau di sana kan labnya lengkap sekali misalnya. Tapi Anda jangan khawatir. Kita selalu bisa tiada rotan akar pun jadi. Kalau orang itu serius itu selalu ada jalan untuk menemukan. Yang problem itu kan kalau kita kehilangan semangat. Lah, masalah semangat dan disiplin inilah problem sebagian besar mahasiswa kita. Semangat dan disiplin. Ini problem sebagian besar mahasiswa kita. Yang berikutnya adalah problemnya adalah bahkan ketika dia kuliah, dia belum menemukan passion-nya. Ini that's the problem. Sementara kalau di Jerman itu sejak SMP itu sudah dilihat bakat dan seterusnya. Jadi ketika dia itu memutuskan untuk kuliah, dia rata-rata itu sudah menemukan passion-nya. Maka Anda lihat pemain-pemain besar sepak bola itu sudah sejak umur 14 tahun dia sudah menemukan saya harus di sini. Paling nggak 16 tahun lah. Ya, pemain yang sekarang baru pindah itu dari Barcelona ke Atletico Madrid itu si Suarez itu kan umur 16 dia menemukan passion, 16 tahun bahwa saya ini harus jadi pemain sepak
bola misalnya. Messi sejak sangat kecil sekali, masih sangat kecil sekali. Nah, kita kadang-kadang terlambat. Bahkan ketika masuk kuliah itu belum menemukan aku ki meh piye, meh ngopo, bingung dewe. Karena juga sebagian masih ketika masuk ke kampus A, kampus B itu juga karena ikut-ikutan teman juga ada. Ada yang karena gengsi juga ada. Nggak mikir bahwa itu sebenarnya nggak pas sama dia. Temannya dia masuk gini, aku gengsi dong kalau temanku sekelas saja dia secara ranking aja kalah sama aku, dia udah masuk ke sini, masa aku nggak ke situ juga. Aku harus, yang penting aku harus ke kampus yang grade-nya lebih baik dari kampus dia, meskipun tidak pas dengan dia. Lah kita masih banyak seperti itu. Lah, dan kemudian kita juga masih problem ya, misalnya jadi sebenarnya ada grade-grade kampus itu bukan untuk kemudian menjadi semacam kasta, itu harus dipahami begitu. Itu bukan kasta. Bukan kalau kemudian misalnya masuk di kampus ini kastanya lebih kalah dengan kampus itu, enggak, itu keliru. Itu hanya untuk ini saja, untuk apa itu supaya kemudian saling berbenah, supaya saling enggak. Tapi itu bukan kasta. Kalau di Jerman itu semua kampus itu kualitasnya sama, meskipun ada pilihan-pilihan begitu ya. Tapi Anda mau kampus yang paling deso sekalipun, itu treatment profesor ini semua sama. Semua sama. Ibaratnya begini, kalau di Indonesia misalnya ada orang itu misalnya lulusan dari satu kampus apa itu di sana di luar Jawa sana. Itu kalau dia kemudian apa itu udah lulus, kemudian juga karyanya bagus, itu dia bisa mengajar misalnya di UI di mana, nggak ada masalah. Di Jerman juga seperti itu. Kampus-kampus yang paling pelosok desa sekalipun itu biasa saja kemudian dia karena kan ditunjukkan dengan kualitas penelitian, kualitas apa itu tulisan di jurnal-jurnal internasional, meskipun dia dari kampus kecil, dia bisa aja kemudian nanti ketika misalnya nih yang kampus terkemuka di Jerman apa itu sering kita dengar misalnya di Berlin, Humboldt University Berlin, atau di Hamburg, atau di Munchen gitu ya, itu dia bisa aja. Dan banyak sekali itu biasa begitu. Jadi semua dianggap sama kualitasnya. Itu ketika memang apa itu ya secara sistem juga sangat-sangat mendukung. Jadi itu Mas yang bisa saya sampaikan ya. Jadi semoga teman-teman sudah mulai segera menata, dalam artian kalau ada teman masih bingung sekarang ini, jangan bingung terlalu lama gitu kan. Jangan bingung terlalu lama. Kalau sekarang udah ada di tempat sekarang, Anda nikmati, Anda mulai cintai apa itu bidang yang Anda sudah masuki saat ini, ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini menjadi barokah, ini menjadi apa itu yang terbaik, ya kan. Tapi ini benar-benar enggak kan? Kalau benar-benar enggak, Anda sabar dikit, selesaikan dulu S1. Nanti Anda S2 boleh. Misalnya saya ini sebenarnya saya di ekonomi ya, sebenarnya itu passion saya itu sebenarnya saya itu paling suka ngajar anak-anak kecil itu. Jadi kok saya masuknya ekonomi misalnya. Kalau sekarang Anda sudah semester 8 misalnya, atau semester 6 misalnya, terus Anda terus kemudian keluar begitu, namanya mubazir, kan kasihan juga orang tua. Oke, enggak masalah, Mbak. Selesaikan dulu ekonomi Anda, selesai S1. Kemudian Anda bisa nanti S2, karena Anda suka dengan apa? Dengan anak-anak masuk S2 PAUD atau S2 pendidikan dasar. Enggak masalah. Tidak masalah. Oke, itu Mas. Oke, Masya Allah sekali ya Kang Abid. Jadi passion dan ketekunan itu ya sangat penting sekali. Oke, teman-teman, sekarang kita udah memasuki sesi tanya-jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, bisa bertanya lewat chat ataupun secara langsung, tapi mengelis dulu namanya di chat agar nanti saya persilahkan untuk bertanya. Oke, ini kita sudah dapat satu pertanyaan dari Fatimah. Assalamualaikum Ustadz, saya Fatimah dari Banten, izin bertanya. Kalau boleh Ustadz berbagi pengalaman, mungkin Ustadz bisa sedikit bercerita tentang pengalaman dulu di bangku kuliah, apakah aktif ikut organisasi atau fokus pada dunia literasi atau sering mengikuti kompetensi atau bagaimana ya Ustadz? Monggo.
Kang Apik mungkin bisa langsung dijawab saja. Baik, saya jawab ya. Jadi alhamdulillah saya memiliki guru-guru yang sangat penyayang pada saya. Bahagia sekali ya. Jadi saya mulai singkat-singkat aja ya, mulai dari SD. Ya, SD itu saya itu ketika di kelas itu belum dikatakan dulu secara pawaan gitu. Apa itu tubuh begitu. Itu tuh paling kecil, termasuk yang paling kecil. Ada apa itu teman-teman saya yang lebih besar lagi. Jadi kalau misalnya di SD olahraga sepak bola itu mesti saya waduh, nggak bisa diandalkan lah. Meloyang Melayu gitu karena apa itu kalah dengan yang lebih besar jangkauannya dan sebagainya ya. Tapi Allah memberikan kesempatan suatu ketika apa itu ada lomba 17-an Agustus. Salah satu kemenangan saya adalah saya itu punya rasa apa itu ya ada PD lah gitu ya. Ada teman saya itu kalau bicara di depan kelas tuh apa itu nggak berani misalnya. Kalau saya tuh berani alhamdulillah. Dan beberapa kali saya ketua kelas saat itu. Nah, karena saya ketua kelas ketika ada lomba 17-an itu antar kelas begitu. Itu saya dipaksa oleh wali kelas untuk menjadi salah satu wakil kelas untuk ikuti lomba. Lomba yang diminta saya adalah karena suara saya itu adalah kelas. Dulu kan kalau ketua kelas itu kan menyiapkan di depan kelas sebelum masuk. Kemudian kalau guru datang itu apa itu ngasih apa itu selamat pagi gitulah ada begitu kan. Kemudian menghapuskan papan tulisan itu kan tugas ketua kelas itu. Nah, akhirnya saya diminta untuk lomba, saya diminta baca puisi, yang penting suaranya keras gitu aja kan. Ini menang kemudian. Menang itu kemudian menang itu belum ada teknik gitu. Yang penting itu bacanya keras aja. Yang lain kan ada yang nggak sampai selesai baca puisinya. Dan ternyata apa itu hal yang kecil itu bisa memotivasi saya. Jadi saat itu kemudian hadiahnya nanti ketika upacara 17 Agustus itu kan baru pembagian hadiah. Jadi hadiah saya sebagai pembaca puisi juara nomor 1 itu kan buku 1 losin itu 12 buku. Itu sama dengan yang apa itu yang misalnya lomba lari keliling lapangan. Bukunya sama juga. Nah, kan yang penting kan dapat hadiahnya sama. Itu saya bawa pulang ke ibu saya dan saya senang sekali karena itu pertama kali saya dapat hadiah apa itu dalam lewat sebuah perlombaan dan saya sangat suka dengan yang namanya puisi. Jadi sering saya baca puisi. Yang kemudian ketika saya di pesantren juga. Jadi track record itu ternyata memang penting juga. Jadi begitu di pesantren nanti suatu ketika ada porseni ya tingkat kabupaten itu sekolah harus mengirimkan wakil-wakilnya. Cara seleksinya sekolah itu nggak mengadakan semua lomba nggak, tapi ditanya per kelas begitu. Siapa yang dulu di SD pernah lomba menang baca puisi? Angkat tangan semua. Yang pernah menang gitu kan. Saya angkat tangan. Kemudian ada berapa orang itu, yang berapa orang itulah kemudian diadu oleh pihak sekolah. Kasih puisi untuk baca. Akhirnya saya menang tingkat sekolah itu, kemudian saya menjadi wakil untuk tingkat porseni. Dan alhamdulillah menang lagi. Dan itu terus begitu nanti sampai saya ke Madrasah Aliyah itu juga barulah kemudian setelah teknik itu belajar ya karena di Solo itu kota budaya banyak sastrawan banyak penyair saya mulai belajar teknik yang lebih serius. Nanti kemudian saya pernah juara nasional juga baca puisi Arab di UGM saat itu. Kemudian pernah baca juara tingkat Jawa Tengah itu masih di SMA. Ketika di SMA ini masa saya sangat aktif sekali berorganisasi. Saya ikut OPPK, Organisasi Pelajar Program Khusus. Saya ikut Pramuka, ya, Dewan Ambalan saat itu. Dan saya yang saya pilih itu Dewan Ambalan itu yang saya bagian humas. Saya sengaja bagian humas. Karena humas ini yang ngurusi kalau misalnya kita mau kemah bakti, mau kegiatan-kegiatan yang keluar, cross country, macam-macam itu yang dulu yang ngurus perizinan itu saya. Harus ketemu Koramil, ketemu Polsek, kemudian kalau misalnya saya kemahnya itu daerah Boyolali sana dekat Gunung Merapi sana itu bahkan ada banyak sekali perizinan sana harus ngelewatin sungai juga harus clear aman semuanya itu. Jadi dulu saya ketika di Madrasah Aliyah itu aktif sekali berorganisasi. Alhamdulillah masih tetap bisa berprestasi alhamdulillah. Terus kemudian saya masuk ke Mesir. Nah, ke Mesir ketika di Mesir saya sudah nawaitu saya benar-benar awalnya itu nawaitunya adalah
saya mau belajar khusus karena saya udah nggak mau organisasi lagi. Karena ketika di Masjid Aliyah kan saya udah pramuka, saya merasa udah khatam organisasi. Bahkan teater juga saya mendirikan teater. Pementasan di gedung seperti wayang orang di Solo saat itu. Kita sewa gedungnya itu, sekolah yang nyewa maksudnya. Nah, ketika di Mesir Nawa itu saya akan saya ngambil jurusan hadis di Usuluddin, udah saya akan hadis saja. Jadi ketika sudah jadi mahasiswa, banyak tawaran-tawaran untuk organisasi, saya nggak mau. Saya mau belajar. Saya udah ada ini. Wah, itu dulu saya pernah jadi ketua yang seperti itu, saya bilang gitu. Ya kan gitu kan. Tapi ternyata jiwa sastra itu nggak bisa dihilangkan. Saya tetap menulis, tetap bikin puisi. Sampai nanti di waktu yang paling krusial, itu ketika saya itu di tingkat akhir Al-Azhar ya, tingkat 3 masuk tingkat 4, itu tuh sebenarnya paling krusial karena kalau di Al-Azhar itu adalah nilai itu adalah hasil ujian yang terakhir kita. Kalau terakhir kita itu nilainya bagus, nanti yang tertulis di ijazah itu. Bukan diakumulasi dari awal gitu, enggak di Al-Azhar itu. Kalau di kalian kan enggak kan dari awal, nanti IP-nya berapa. Kalau di Al-Azhar enggak. Yang ujian terakhir itulah yang kalau pas itu lagi meriang, kemudian ini jelek ya, meskipun yang pertama bagus-bagus ya, terakhir bisa inilah. Justru ketika tahun terakhir itu, tahun yang sangat krusial, itu tiba-tiba entah siapa yang memonitor saya, nggak tahu. Tiba-tiba saya suatu ketika dapat surat SK, surat keputusan bahwa saya diminta menjadi koordinator seni dan rohani Islam IJMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Orsat Kairo. Jadi saya sudah di koordinator tiba-tiba, ya kan? Nggak tahu siapa yang beritahu. Kemudian ketika itu saya sempat mendatangi yang menandatangani SK itu, saya menyampaikan bahwa ini tahun terakhir, saya nggak mau ini gitu kan. Dia mungkin dijawab, antum itu ya harus sedekah juga. Nggak tahu dia dari mana dia, antum kan juga sudah pernah dulu teater, sudah pernah juara di UGM gini. Ini siapa lagi kalau bukan antum kan itu kan. Antum harus sedekah juga. Insya Allah barokah, kira-kira begitu. Tapi ada sejak tahun pertama yang saya ikuti itu, kemudian saya kok kemudian enggak organisasi banget, enggak juga. Ada satu yang selalu saya ikuti, yaitu saya bersama teman-teman punya kelompok studi sendiri, ya kan, punya kelompok studi yang kita setiap per 2 minggu sekali kita ada diskusi. Jadi itu organisasi yang paling langgeng saya ikuti ya. Alma mater dari saya itu kumpul, kemudian kita bikin kelompok studi sendiri intensif ya. Kitab ini diselesaikan, kemudian didiskusikan dan seterusnya. Sampai ketika tingkat akhir itu mau tidak mau karena dipaksa, akhirnya saya berorganisasi lagi, dan tingkatnya sudah tidak lagi tingkat aliyah lagi, ini sudah tingkat Kairo yang lebih serius, yang lebih karena teman-teman yang lain juga serius ya, misalnya yang bagian ekonomi Islam dia bikin paket pelatihan ekonomi Islam dengan profesor dua-duanya Profesor Hussein Sahatah ya, guru besar ekonomi Islam di Mesir, yang dia punya lisensi tentang kafaah atau sertifikat tentang kemampuan orang ini memahami tentang ekonomi Islam sehingga dia bisa menjadi konsultan di sebuah bank Islam misalnya gitu ya selama sekian hari. Ini berarti kan serius. Ya saya kemudian juga bikin yang serius saat itu. Ya kira-kira begitu. Tapi ternyata ini berkahnya ternyata. Berkahnya kemudian ketika saya masuk S2 jadi ya tetap kemudian berorganisasi dengan yang lebih serius, tidak hanya mengenai masalah seni saja kan begitu kan. Kelihatannya itu memang Allah yang di sini memang Allah yang mengaturnya. Kamu jangan di kamar terus, jangan cuma sekedar kelompok studi aja, tapi kamu juga harus masuk ke tengah-tengah masyarakat. Itu masyarakat jadi ya mahasiswa di Kairo. Kemudian saya mengadakan pelatihan saat itu, pelatihan jurnalistik yang lebih serius ya, kita datangkan dari Indonesia, kemudian kita adakan seminar internasional saat itu,
saya panitianya dan teman-teman ya, kita undang teman-teman dari pelajar yang dari negara lain dan seterusnya, dan seterusnya, dan itu menjadi pengalaman yang sangat-sangat berharga. Dari situ kemudian saya menjadi menulis yang lebih serius ya, nulis kemudian saya kirim ke media yang ada di tanah air, sebagian juga saya kirim ke Malaysia, puisi-puisi saya dimuat di Malaysia, sampai nanti saya diundang oleh Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia untuk mengikuti pengucapan puisi dunia, yaitu penyair dari seluruh dunia itu berkumpul di Malaysia, dan saat itu saya menjadi penyair yang paling muda saat itu, dari Kairo ya, tahun 2002 saat itu. Nah, jadi gitu Mbak, pengalaman saya. Jadi alhamdulillah ya, selama di Mesir saya mendapatkan banyak pengalaman ya. Dan ternyata juga keterbatasan itu kadang-kadang nikmat. Terusnya begini, ketika saya ke Mesir dulu saya nekat ya, hanya istilahnya saat itu tidak pakai beasiswa, nekat ke Mesir, orang tua tuh hanya kasih tiket berangkat. Kemudian tiket return pulangnya itu kemudian saya cairkan, terus kemudian intinya kita bagaimana caranya lah di sana supaya hidup itu ya. Tetapi dengan keterbatasan itu ternyata jadi barokah juga. Artinya apa? Kita nggak bisa, kalau dalam bahasa tempat saya nggak aeng-aeng gitu loh. Nggak aeng, nggak banyak main ya, karena kita nggak punya uang untuk main kan. Di rumah aja, di rumah ke kampus, kemudian tadi kelompok studi itu, kemudian kita ke masjid untuk ngejar hafalan Qur'annya. Ya alhamdulillah. Jadi bahkan selama 7 tahun itu sejak saya sampai di Mesir selama 7 tahun itu dulu saya belum melihat langsung namanya piramid. Kenapa? Karena nggak punya uang untuk. Padahal tuh dari apartemen saya kejauhan tuh tampak piramid, tapi saya belum ke sana. Karena ketika mau ke sana, uang ini maneman kalau untuk ke sana. Saya itu sampai seperti itu. Baru nanti ketika saya mau pulang, itu kan masa saya udah sampai Mesir kok belum sampai lihat piramid, ini kan kayak dosa besar kan begitu kan. Baru ketika udah mau pulang, ini saya mau pulang 7 tahun. 7 tahun di Mesir saya nggak pernah pulang. Mau pulang dari mana? Tiketnya nggak ada kan begitu kan. Tapi itu menjadi barokah. Artinya apa? Nggak neko-neko. Itu cara Allah. Kamu itu kalau dikasih uang banyak, nanti kayak teman-teman kamu. Ada sebagian teman saya kan yang kalau musim panas, kemudian pelesir kemana, rela kemana, kan begitu kan. Saya nggak bisa. Justru harus ya tetap di rumah, ya udah baca, menyelesaikan bukunya Syekh Ramadan Putih, menyelesaikan bukunya Syekh Yusuf Qaradawi, ada buku baru, kemudian dibaca selama musim panas, selesai, kemudian diskusi dan seterusnya. Kemudian Allah kasih kesempatan di tahun terakhir tadi itu, kemudian ikut berorganisasi, kemudian selama S2 juga saya menjadi sangat aktif sekali ya, sangat aktif sekali. Nah, ketika aktif begitu ternyata kita itu kalau aktif, kemudian kita minta kepada Allah agar diberkahi waktunya, itu ternyata tidak kemudian kalau orang itu aktif itu kemudian terus belajarnya kacau, enggak. Justru yang saya rasakan kalau kita aktif, kemudian kita ikhlas, itu banyak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu kita menjadi sangat-sangat produktif, sangat-sangat produktif. Belum tentu orang yang kemudian itu nggak kemana-mana, nggak ikut apa-apa, kemudian cuma di kamar saja, itu pasti akan menguasai sebuah mata kuliah. Belum tentu. Kadang dia cuma bengong juga di kamar. Bengong aja kan begitu kan. Lah, yang paling penting apa? Yang paling penting ketika Anda aktif itu adalah at-tawazun. Tolong ditulis. At-tawazun, keseimbangan. Anda harus seimbang. Harus seimbang. Anda tidak boleh mengorbankan salah satunya. Misalnya begini, karena Anda aktif, misalnya tadi kan saya aktif di IJMI dan di tempat-tempat yang lain misalnya, terus kemudian merasa, oh kalau yang di IJMI ini saya sedang berjihad karena Allah, ini kan kalah ini. Kalau sekedar mau ujian itu, wah itu nanti, itu bukan untuk umat. Keliru. Berarti nggak bisa menempatkan pada tempatnya. Justru yang itu yang wajib, yang ini yang sunnah. Kenapa? Lo kan saya datang ke Mesir itu kan untuk thalabul ilmi. Thalabul ilmi juga, hadisnya jelas sekali loh Mas. Hadisnya jelas sekali loh di dalam banyak hadis ya, bahwa
orang itu kalau yang mencari ilmu sampai dia pulang karena Allah Subhanahu wa taala, itu dia sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya nggak boleh kemudian mengutamakan yang organisasi kemudian mengalahkan kuliah saya, nggak boleh. Ya kan? Justru yang kuliah saya ini yang wajib. Organisasi saya ini adalah sunnah, mungkin sunnah muakkad sangat ditekankan, mungkin sunnah. Tapi wajibnya apa? Wajibnya adalah yang ada terkait sama ilmu yang sedang saya pelajari. Anda juga harus begitu, Anda harus tahu. Anda itu kan misalnya ke Jogja, ini kan dari orang tua juga membiayai Anda, bayar uang pangkalnya, mungkin bayar semesterannya itu. Untuk apa? Supaya Anda selesai kuliahnya di Jogja. Lalu yang di Banten tadi, supaya Anda selesai kuliahnya di Banten. Orang tua bukan sekedar organisasinya tadi, Anda harus paham itu. Ya kan? Tapi jangan kemudian Anda nggak amanah. Keliru juga, nggak amanah begini. Oh, Anda luar biasa di kampusnya, tapi ketika Anda dikasih amanah, Anda udah bilang oke, kemudian nggak amanah. Ini juga problem juga, Anda nggak profesional namanya. Kalau Anda sudah misalnya mau masuk sebuah organisasi, ya kan, misalnya di kampus ada organisasi kemahasiswaan A, misalnya, Anda di situ diminta mau, kemudian jadi pengurus mau, kemudian ada programnya semua sudah disepakati, Anda kerjakan program itu kan, Anda nggak amanah, itu juga problem. Jadi Anda harus amanah semuanya, bagi waktu dengan baik. Apa cukup waktunya, Ustaz? Cukup. Selama Anda tawazun. Ya kan? Selama Anda tawazun. Seimbang. Yang prioritas segera diselesaikan. Itu aja. Walafu minkum. Terima kasih Kang Apik, sangat memotivasi diri saya dan menampar diri saya untuk lebih bisa manajemen waktu lagi, dan mungkin insya Allah akan memotivasi buat teman-teman juga. Nah, mungkin karena ini waktunya juga udah sore, di tempat saya juga udah azan ini, jazakallahu khair, Ustadz udah membersamai kami. Semoga apa yang disampaikan Ustadz di sini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan bisa kami implementasikan sebaik-baiknya. Mungkin ada 1-2 kalimat terakhir Ustadz untuk kita di sini. Ya, yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, ya, kun aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kun aliman, jadilah orang yang alim, orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya. Jadi ini sebaik-baik manusia yang berilmu dan mengajarkan ilmunya. Di mana saja Anda nanti jadilah yang seperti ini. Meskipun mungkin Anda nanti profesinya, meskipun misalnya Anda seorang profesional punya perusahaan dan bukan seorang dosen, misalnya Anda tetap bisa untuk mengajarkan ilmunya ini. Ya, bisa tetap misalnya Anda ilmu yang Anda miliki dari pengalaman Anda. Jadi kun aliman, yang pertama itu alim. Alim itu orang yang ngerti dan mengamalkan ilmunya. Au muta'aliman, kalau enggak, Anda jadilah orang yang muta'alim, yang mau belajar. Mau belajar. Para ulama-ulama kita dahulu, ilmuwan-ilmuwan kita dahulu itu sampai tua sekalipun itu tetap mau belajar. Bahkan ada ulama-ulama itu yang sampai dia sakaratul maut, itu dia masih ingin mendengarkan sebuah hadis. Karena saking luar biasanya semangat belajarnya. Au muta'aliman, au mustami'an, kalau enggak sempat, paling enggak mustami'. Mustami' itu menjadi pendengar yang baik. Misalnya di masjid dekat Anda kos, atau di mana Anda enggak sempat untuk ikut pengajian di masjid itu, paling enggak Anda masih mau mendengarkan dari kos-kos itu, masih ada speakernya yang terdengar itu, masih mau mendengarkan, lumayan lah, itu kan. Au mustami'an. Masih mau mendengarkan nasihat orang. Siapapun itu, sama itu baik didengarkan. Au mustami'an. Au muhibban, yang terakhir. Paling tidak masih menjadi muhib, menjadi pecinta ilmu. Kalau nggak sempat mustami, pecinta ilmu. Pecinta Islam. Ya, pecinta ilmu, pecinta Islam. Ya. Jadi kalau nggak menjadi alim, muta'alim, atau mustami, paling nggak ada orang, itu kan teman Anda mau pengaji, Anda nggak bisa, paling nggak Anda masih ada sesuka. Alhamdulillah ya, teman saya masih mau pengajian, teman saya berangkat ke kampus, teman saya. Nah,
Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima fatahlik, kamu pasti rusak. Yang kelima itu apa? Ya, yang kelima itu enggak alim, enggak mustami, enggak alim, enggak muta'alim, enggak mustami, enggak muhib. Tidak semuanya itu. Ya kan? Kalau enggak semuanya itu fatahlik, maka kamu akan rusak. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga kita semuanya ditambahi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang manfaat dan barokah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman tanfa'una bih. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustadz. Semoga mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dan saya selaku moderator mohon maaf apabila banyak salah kata ataupun salah perbuatan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, diucapkan jazakallah khair, jazakumullah khairan kepada Kang Habibur Rahman El Syirazi atau Kang Abi dan juga Mas Kurnia atas materi dan perbincangan yang sangat menarik sekali mengenai ilmu, mengenai bagaimana kita menjadi mahasiswa itu harus produktif dan kita juga harus bisa aktif dalam dua hal ya. Terima kasih sekali, sangat bermanfaat bagi kami, sangat bisa memberi pelajaran bagi kita semua. Alhamdulillah ya. Dan teman-teman sekalian, peserta Muslim Education Summit 2020, rahimani wa rahimakumullah, akhirnya telah usai kita dalam acara ini dan selanjutnya akan dilanjutkan pengumuman, yaitu tentang pengumuman yang pertama adalah kami dari KMIP UNY akan mengadakan XK ya, ekspedisi KMIP yang insya Allah akan kami adakan pada 17-19 Oktober, bulan Oktober 2020, dan mungkin dari operator akan menyampaikan videonya, yang mungkin teman-teman bisa melihatnya, terutama teman-teman maba, agar besok bisa mengikuti acara tersebut, karena sangat disarankan untuk mengikuti acara tersebut ya. Kita bisa mendapatkan banyak sekali manfaat dari acara itu. Mungkin dari moderator, dari operator, boleh menampilkan videonya. Oke, mungkin operator sedang proses ya untuk menampilkan videonya. Oke, mungkin karena operator sedang ada terkendala, sedikit saja gambaran dari acara XK yang insya Allah akan kita laksanakan besok. Acara ini sebenarnya adalah acara yang kita adakan untuk lebih mengenal alam ya. Sama seperti namanya, yaitu ekspedisi. Kita akan ekspedisi, kita akan jalan-jalan. Namun karena mengingat kondisi di mana sekarang sedang terjadi pandemi COVID yang belum usai sampai sekarang, maka acara ini akan kita laksanakan secara online ya. Jadi secara online. Namun tidak menutup kemungkinan tetap seru seperti tahun-tahun sebelumnya. Maka mungkin buat adik-adik maba, teman-teman maba, sangat disarankan untuk ikut dalam acara ini ya. Karena kita akan mendapat banyak sekali manfaat, kita akan mendapat banyak sekali ilmu, banyak sekali pengalaman, relasi, dan lain sebagainya. Ya, dari teman-teman operator, mungkin sudah bisa ditampilkan atau belum ini? Oh, operator sedang persiapan ya. Oke, mungkin sambil menunggu operator menyampaikan videonya, kita bisa foto bersama dulu nih ya. Silakan teman-teman, mungkin yang Ikhwan boleh dibuka kameranya, dilihatkan wajahnya. Yang akhwat silahkan, mau buka silahkan, tidak ya tidak apa-apa, no problem. Kita mau foto bareng, oke? Operator foto bareng, sudah siap kah?
Oke, kita foto bareng dulu ya. Oke, sekali lagi teman-teman boleh yang Ikhwan dibuka kameranya, yang Ahwat silahkan mau dibuka silahkan, tidak ya tidak apa-apa. Oh, operator juga sedang ada sedikit problem ini ya. Sebentar, kita tunggu sebentar. Bentar. Oke, mungkin itu ya video yang dapat disaksikan dari secuil kegiatan Ekskal tahun kemarin. Dan pastinya tahun ini akan lebih seru ya. Tahun ini akan lebih membuat kita semakin terkesan dengan kegiatan ini. Dan sebelum kita tutup acara ini, marilah kita foto dulu ya. Mungkin operator sudah menyiapkan. Ya, kita foto dulu. Silakan dibuka kameranya. Ya, operator, gimana operator?
Saya tunggu dulu. Oke, tampaknya sudah. Oke, sepertinya sudah ya difoto. Baik, mungkin itu saja acara pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapatkan siang hari ini bisa bermanfaat, bisa membuat kita lebih menaikkan semangat kita, bisa membuat kita menjadi mahasiswa yang lebih bermanfaat, lebih berguna di masyarakat sekitar. Ya, seperti dalam hadis riwayat Ahmad, khairun nas anfa'ahum linnas. Baik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin itu saja yang dapat kami panitia, saya MC dan juga mewakili teman-teman yang lain disampaikan. Apabila ada kurangnya itu murni datangnya dari saya dan kami panitia, dan apabila ada lebihnya datangnya hanya dari Allah Azza wa Jalla. Mungkin sekian dari kami. Syukron semuanya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Nun wal kolami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya.